Selamat pagi, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Bersama saya, Pendeta Amanda Lekahena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Watampone dalam program Morning Call hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus, Allah yang kekal kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari baru limpah rahmat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami beranjak dalam beraktivitas, tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan kami di hari ini, biar kiranya kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya memerintah atas kami, hingga kami beroleh pengertian yang baik, hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami dan memaknai bagian firman Tuhan di hari ini. Berfirman dan bersabdalah untuk kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya dalam Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan firman Tuhan hari ini sesuai sabda bina umat GPIB dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 berdasarkan TB2 yang menyatakan, hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, di dunia modern saat ini, seringkali kita didorong untuk ada dalam kepalsuan. Pencitraan di media sosial, hubungan palsu, kepedulian yang dibuat-buat. Paulus menantang kita untuk hidup dengan kasih yang otentik, bukan hanya tampilan luar, melainkan kasih yang muncul dari hati yang telah disentuh oleh anugerah Allah. Di sini Paulus pakai kata agape, kasih tanpa pamrih, tidak berdasarkan perasaan atau hubungan darah, melainkan kasih ilahi, kasih sejati yang dari Allah. Paulus juga pakai kata anupokritos, artinya tanpa kemunafikan. Kata ini berasal dari dunia teater. Aktor teater itu disebut hypocrites. Makanya Paulus mau katakan, jangan berpura-pura seperti aktor. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga katakan, bencilah yang jahat dan berpautlah pada yang baik. Di dunia yang kompromis terhadap kejahatan, Paulus ajak kita bahwa kasih Kristen itu harus berani berkata tidak pada yang jahat dan ya pada kebenaran. Kasih sejati itu tidak menoleransi kebohongan demi kenyamanan. Bahkan Paulus juga katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dalam dunia hari ini, secara tidak langsung kita seringkali dibentuk untuk menjadi pribadi yang haus akan penghormatan. Paulus membalikkan prinsip ini. Paulus katakan orang percaya justru harus mendahului dalam memberi hormat. Paulus pakai kata progumenoi, saling mendahului. Arti harafiahnya itu berlomba-lomba memberi hormat, bukan menunggu dihormati. Jadi sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajak jemaat Roma untuk memahami bahwa kasih itu harus menjadi pemersatu dalam tubuh Kristus. Dalam konteks Roma yang plural dan penuh konteks saat itu, kasih harus menjadi pemersatu tubuh Kristus. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bagian firman ini untuk kita renungkan di kehidupan saat ini adalah bahwa kita diajak untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang melakukan topeng. Ada satu istilah dalam dunia psikologi, Bapak Ibu, yang menggambarkan perilaku seseorang yang cenderung berusaha menyenangkan orang lain, bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, orang-orang tersebut yang berperilaku itu disebut
people pleaser. Ciri-cirinya cenderung mengorbankan diri untuk menyenangkan orang lain, takut ditolak, takut dianggap buruk, bahkan sering tidak jujur dengan isi hatinya karena ingin mempertahankan citra baik. Rela melakukan apapun termasuk melanggar prinsip demi diterima dan dipuji. Dalam real life, orang-orang people pleaser ini cenderung melakukan kebaikan, kasih. Jadi orang berpikir bahwa mereka ini penuh kasih, mengasihi. Padahal ternyata kasihnya ini kasih ala people pleaser. Jadi ada sebuah pembandingan yang bisa kita lihat, kasih menurut people pleaser dan kasih berdasarkan kasih sejati dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10. Kalau kasih sejati itu dia berdasarkan kasih Allah. Kalau people pleaser itu berdasarkan ketakutan sosial. Kasih sejati itu tulus dan berani. Kalau people pleaser itu penuh topeng dan tidak jujur. Kasih sejati itu menghormati tanpa pamrih. People pleaser itu menghormati demi mendapat pujian. Kasih sejati itu siap menegur demi kebaikan. People pleaser itu karena dia takut konflik, dia memilih untuk diam. Kasih sejati itu dia membebaskan. People pleaser mengikat, membuat lelah. Hari ini sahabat GPIB dituntut untuk menyatakan kasih sejati dan menolak topeng. Kristus menginginkan kasih yang tulus. Poin kedua, kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk menyenangkan semua orang. Yesus sendiri tidak berusaha menyenangkan semua orang. Yesus tetap menyampaikan kebenaran walau ditolak. Dalam Yohanes 6 ayat 60-66. Bahkan poin ketiga, orang Kristen dituntut untuk menyatakan kasih sejati yang berani berbeda demi kebenaran. Jadi kita mengasihi tidak berarti harus selalu setuju. Kadang kasih sejati berkata tidak demi menyelamatkan orang lain dari kesalahan. Nah, hari ini sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, refleksi untuk kita adalah, apakah sahabat GPIB mengasihi orang dengan tulus atau hanya supaya diterima? Apakah sahabat GPIB takut berkata benar karena takut tidak disukai? Apakah sahabat GPIB sedang menjadi people pleaser? Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih sejati. Catatan hari ini untuk kita sebelum melangkah dalam aktivitas, jangan mengasihi untuk disukai. Kasihilah karena kamu telah lebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Allah yang kekal kudus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan firman ini dalam kehidupan yang nyata. Tuhan berkenan memberkati kami di setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan, kiranya ada dalam campur tangan Tuhan. Dijauhkanlah kami dari perilaku-perilaku people pleaser. Ketika kami ada dalam relasi kehidupan sosial dengan orang banyak, ajar kami Tuhan Yesus untuk mengasihi bukan dengan topeng. Ajar kami mengasihi dengan tulus, karena kami telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hambamu, presbiter, diaken, penatua, pendeta, GPIB yang tersebar luas di setiap panggilan pengutusan pelayanan. Kami juga berdoa bagi majelis sinode GPIB. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi-pribadi yang menerapkan kasih sejati di kehidupan pelayanan gerejawi. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengasihi sebagai pemersatu dan bukan menjadi pemecah. Ajar kami Tuhan Yesus bahwa sekalipun kami berbeda, kami tetap saling mengasihi. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi PSR GPIB yang akan diselenggarakan di bulan Oktober di Makassar. Tuhan Yesus berkenan memberkati
para panitia yang bekerja di dalamnya. Biarlah Engkau Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang agung, turut campur tangan di setiap penyusunan kegiatan, acara yang dikerjakan oleh panitia. Biar kiranya yang mereka lakukan itu semua mendatangkan kebaikan, damai, dan sejahtera untuk membawa GPIB menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap melangkah di hari ini hanya dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.